Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Serep. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Revolusi Hijau di Indonesia terdiri dari dua program, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Yang dimaksud dengan program intensifikasi pertanian adalah, nah berarti ini materinya adalah materi Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu tentang Revolusi Hijau. Jadi, Revolusi Hijau ini adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto pada masa Orde Baru yang fungsinya pada waktu itu adalah meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Nah, Revolusi Hijau itu programnya terdapat dua jenis. Yang pertama ada intensifikasi pertanian. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian. Nah, secara garis besar sebenarnya intensifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari hasil tani. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan pengadaan pupuk. Pupuk kimia maupun pupuk organik gitu. Nah, selain itu juga ada pengadaan bibit-bibit unggul untuk pertanian. Gitu. Nah, apa aja sih waktu itu yang ditanam? Yang ditanam pada waktu itu kebanyakan adalah padi dan juga tanaman palawija. Gitu. Nah, klaim Orde Baru pada waktu itu, Revolusi Hijau ini nanti menghasilkan yang namanya swasembada beras. Gitu. Jadi Indonesia ini kelebihan produksi beras sampai pada akhirnya bisa mengekspor beras ke wilayah luar Indonesia gitu. Nah, kalau ekstensifikasi ini ngomongin soal gimana caranya peningkatan secara kuantitas hasil tani. Nah, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas hasil tani? Yang dilakukan pada waktu itu adalah memperluas lahan pertanian gitu. Jadi, pada masa Orde Baru lewat Revolusi Hijau ini dia waktu itu Soeharto banyak membuka lahan-lahan baru. Gitu, memperluas lahan pertanian. Gitu. Jadi untuk soal ini karena yang ditanya adalah yang dimaksud dengan program intensifikasi ini yang berkaitan dengan kualitas hasil tani. Nah, apa itu? Kita lihat perluasan lahan ini ekstensifikasi, pembukaan lahan ini juga ekstensifikasi, mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada ini juga ekstensifikasi, program meningkatkan jumlah petani. Nah, ini juga ekstensifikasi, membentuk koperasi tani di setiap daerah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari intensifikasi, yaitu membentuk koperasi tani di setiap daerah agar nanti masing-masing koperasi ini bisa menyalurkan hasil-hasil pertanian ke distributor-distributor gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, yaitu membentuk koperasi tani di setiap daerah. Oke, karena penjelasannya udah selesai, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Salah satu sebab khusus Perang Dunia Kedua adalah, berarti ini materinya adalah materi tentang Perang Dunia Kedua. Yang ditanya adalah sebab khususnya. Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939 sampai 1945. Jadi Perang Dunia Kedua itu dia ada dua medan ya. Yang pertama medan perangnya ada di Eropa, yang kedua medan perangnya ada di Asia, gitu. Nah, kedua perang ini dia berkaitan satu sama lain meskipun memiliki penyebab yang berbeda, sebab khususnya berbeda gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sebab khususnya, kita harus tahu dulu siapa sih yang berperang di Perang Dunia Kedua ini. Jadi ada dua kubu. Kubu yang berperang di Perang Dunia Kedua ada yang disebut blok sekutu
dan juga yang disebut blok poros atau blok sentral. Gitu. Nah, siapa aja anggota-anggota dari blok-blok ini? Blok sekutu itu isinya adalah Amerika Serikat, ada Inggris, ada Perancis, satu lagi adalah Rusia. Gitu. Jadi ada 4, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Nah, sedangkan di blok poros atau di blok sentral itu ada Jerman, ada Jepang, dan juga ada Italia. Gitu. Jadi ini adalah 2 blok yang berperang di Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 gitu. Nah, sekarang kita bahas penyebab khususnya. Nah, ini adalah sebab khusus dari Perang Dunia Kedua di masing-masing wilayah perang. Jadi, sebab khususnya kalau yang di Eropa, ini adalah penyerangan Jerman terhadap Polandia. Gitu. Jadi, ada penyerangan Jerman ke Polandia. Nah, kenapa tiba-tiba Jerman ini menyerang wilayah Polandia yang waktu itu ada di Danzig ya? Karena di Perang Dunia Pertama nanti ada salah satu keputusan, yaitu wilayah Polandia itu bukan jadi milik Jerman. Jadi wilayah Danzig ini jadi nanti milik Polandia, dan Jerman akhirnya kehilangan wilayah Danzig. Nah, maka dari itu di Perang Dunia ini Jerman itu ingin balas dendam dengan menguasai kembali kota Danzig di Polandia. Nah, inilah yang nanti menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, kalau di Asia, perangnya itu disebut juga Perang Pasifik ya, gitu. Nah, Perang Pasifik ini adalah perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Jepang, yang disebabkan oleh Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, gitu. Nah, Pearl Harbor ini adalah pangkalan militer milik Amerika Serikat. Karena pada waktu itu Jepang sedang berambisi untuk menguasai seluruh Asia. Sedangkan kalau misalnya masih ada pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Pearl Harbor ini adanya di Hawaii, dekat Samudra Pasifik, ini Jepang takut dia akan membahayakan Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah Asia yang lain gitu. Nah, maka dari itu kenapa akhirnya perang antara Jepang dan Amerika Serikat ini disebut Perang Pasifik, karena memang medan perangnya itu adanya di wilayah Samudra Pasifik gitu. Jadi untuk jawaban ini yang paling tepat adalah yang mana kira-kira? Untuk sebab khususnya paling tepat adalah yang C, serangan Jerman terhadap Polandia gitu. Karena yang ditanya adalah Perang Dunia Kedua. Nah, oke, karena sudah jelas penjelasannya ya. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK sejarah ya. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Salah satu perubahan politik setelah Perang Dunia Kedua adalah, materinya adalah Perang Dunia Kedua, ini dampaknya ya, perubahan politiknya ya. Langsung aja kita bahas dampak politik pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kita bisa simpulkan ada 3 dampak politik secara garis besar ya, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu adalah nanti munculnya 2 negara adik kuasa gitu. Nah, 2 negara adik kuasa ini adalah 2 negara yang menang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gitu. Nah, yang kedua, setelah munculnya 2 negara adik kuasa ini, nanti adalah terjadinya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini juga melibatkan kedua negara adik kuasa ini antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Mereka nanti akan rebutan pengaruh di dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah terjadinya perkembangan senjata nuklir gitu.
Jadi nanti senjata nuklir ini akhirnya nanti jadi senjata yang paling ditakuti di seluruh wilayah dunia gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, karena ditanya dampak politiknya adalah munculnya dua negara dikuasa yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet gitu. Oke, paham ya? Nah, karena udah selesai pembahasannya, sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan membahas soal tryout UTBK SBMPTN. Mata pelajarannya adalah sejarah. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Kebijakan militer yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Hatta dan ditentang oleh FDR sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, yang artinya, ini berarti materinya adalah mempertahankan integrasi bangsa Indonesia ya. Ini materi tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke. Nah, jadi pemberontakan PKI Madiun 1948 ini ada beberapa sebab ya, dan juga aktornya ada beberapa orang gitu. Nah, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948 ini awalnya karena adanya pembentukan yang namanya RERA. RERA ini adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang pada tahun 1948 yang digagas oleh Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pada waktu itu melihat Indonesia ini sebagai negara baru belum memiliki anggaran yang banyak gitu, tapi Hatta melihat penggembungan anggaran ini banyak di pengadaan tentara di Indonesia pada waktu itu. Meskipun Indonesia pada waktu itu sedang dalam proses revolusi fisik melawan Belanda, tapi menurut Hatta pada waktu itu Indonesia terlalu banyak menggunakan uang untuk pengadaan tentara gitu. Nah, maka dari itu Hatta mengusulkan sebuah program baru yang dinamakan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang gitu. Nah, isi dari RERA ini sebetulnya adalah pengurangan jumlah angkatan perang atau pengurangan jumlah tentara gitu. Nah, yang ternyata hal ini disambut tidak baik oleh banyak tentara di wilayah Indonesia karena merasa mereka akan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya setelah Hatta mengumumkan RERA, ternyata yang menentang pertama kali itu adalah FDR. FDR ini adalah Front Demokrasi Rakyat gitu. FDR menilai kebijakan Hatta soal RERA ini terlalu terburu-buru karena pada waktu itu Indonesia sangat membutuhkan tentara banyak karena kondisi Indonesia pada waktu itu sedang melawan Belanda setelah agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 gitu. Nah, pada akhirnya nanti FDR ini dia mendapatkan dukungan dari Amir Syarifuddin yang waktu itu dia baru saja diturunkan dari jabatan Perdana Menteri gitu. Nah, selain Amir Syarifuddin ada juga Musso yang dia baru pulang dari Soviet ya, pada waktu itu dia pulang dari Soviet setelah dia mendapatkan course atau kursus dari komunis internasional di Uni Soviet gitu. Nah, akhirnya FDR, Amir Syarifuddin dan juga Musso ini merencanakan sebuah pemberontakan yang dinamakan PKI Madiun gitu. Kenapa disebut pemberontakan PKI Madiun? Karena pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Musso ini adalah dia pada waktu itu masih menjadi anggota Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, jadi untuk soal ini karena yang ditanya adalah pengertian dari rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, pengurangan jumlah tentara di Indonesia untuk menghemat anggaran pada masa awal kemerdekaan gitu. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK, pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Gerakan non-blok yang lahir dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung merupakan pendukung Dasar-Sila Bandung. Sebab anggota gerakan non-blok adalah negara-negara yang sedang berkembang yang berusaha menjaga kedaulatan dan independensinya serta tidak memihak blok barat maupun blok timur. Oke.
Ini berarti materinya adalah materi tentang Konferensi Asia Afrika. Oke, ini adalah materi organisasi internasional. Jadi, Konferensi Asia Afrika ini adalah konferensi yang terjadi pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, hasil dari Konferensi Asia Afrika ini nanti menghasilkan dokumen yang namanya Dasa Sila Bandung, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Konferensi Asia Afrika ini diikuti oleh negara-negara yang berada di Asia dan Afrika. Yang ternyata negara-negara di Asia dan di Afrika ini dia memiliki nasib yang sama, yaitu sebagai negara-negara bekas jajahan dan juga diperebutkan oleh dua blok yang sedang berperang pada waktu itu atau sedang berkonflik pada waktu itu. Karena pada waktu itu di tataran politik dunia itu seakan-akan dibagi menjadi dua, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat itu representasinya adalah Amerika Serikat, blok timur representasinya adalah Uni Soviet gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya negara-negara baru merdeka yang ada di Asia dan Afrika ikut campur dalam konflik ini, itu pasti nanti hanya akan menjadi keset atau hanya akan menjadi korban gitu. Nah, pada akhirnya nanti negara-negara di Asia dan Afrika ini dia mencetuskan untuk membentuk yang namanya Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan nanti KAA ini akan menghasilkan yang namanya Gerakan Non-Blok atau GNB gitu. Nah, Gerakan Non-Blok ya, oke. Langsung aja kita lihat ya, dibahas soalnya. Gerakan Non-Blok lahir dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 di Bandung, merupakan pendukung Dasa Sila Bandung. Berarti betul ya, karena Dasa Sila Bandung ini adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika. Gerakan Non-Blok dibuat setelah adanya Konferensi Asia Afrika. Sebab anggota Gerakan Non-Blok adalah negara-negara yang sedang berkembang yang berusaha menjaga kedaulatan dan independensinya serta tidak memihak blok barat maupun blok timur. Ini juga betul karena anggota-anggota dari Gerakan Non-Blok kebanyakan adalah anggota-anggota juga yang ada di Konferensi Asia Afrika. Gitu. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah pertanyaan benar, alasan benar, dan berhubungan atau dia menunjukkan sebab akibat. Gitu ya. Oke, karena udah selesai pembahasannya, sampai jumpa di penjelasan-penjelasan soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.